Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini, saya akan memaparkan hasil observasi dan wawancara saya pada praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021 di usaha budidaya ikan gurami Bapak Nur Hadi, tepatnya di Desa Wajaklar, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Melihat dari kondisi dan permasalahan yang ada, saya mengambil judul yaitu pengendalian biaya operasional dalam mengoptimalkan laba di masa COVID-19 pada usaha budidaya ikan gurami Bapak Nur Hadi, Desa Wajaklar. Berikut ini ada hasil observasi dan wawancara saya. Usaha budidaya ikan gurami Bapak Nur Hadi ini terletak di RT 4 RW 1 Dusun Karanggayam, Desa Wajaklar, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Bapak Nur Hadi memulai bisnis sejak beliau masih remaja. Sebelumnya beliau hanya sebagai buruh di tempat budidaya ikan gurami orang lain karena beliau belum memiliki modal yang banyak dan pengetahuan yang cukup akan ikan. Lambat laun, semakin berkembangnya budidaya ikan, akhirnya Bapak Nur Hadi serius untuk mempelajari usaha budidaya ikan. Awalnya beliau tidak langsung memelihara ikan, tetapi beliau memulai usahanya dengan hanya mengunduh dari petani lain, kemudian dikirim ke gudang dan dipasarkan. Tenaga kerjanya pun hanya masih beliau dan kedua anaknya. Setelah Pak Nur Hadi cukup lama menjalankan kegiatan usaha tersebut, dan laba yang didapatkan dalam kegiatan tersebut sudah cukup besar dan dapat dijadikan modal untuk pemeliharaan ikan gurami sendiri, akhirnya Pak Nur Hadi membuat 2 kolam ikan gurami dan membeli benih dari petani langsung untuk pemeliharaan ikan gurami sendiri. Usaha Bapak Nur Hadi bisa dibilang cukup sukses karena ketekunan beliau dalam menjalankan usaha. Selain itu, laba yang didapatkan beliau tidak hanya ketika kegiatan menjual hasil panen ikan gurami milik sendiri, tapi juga dari kegiatan mengunduh ikan gurami dari petani lain. Dengan cukup suksesnya usaha Bapak Nur Hadi sekarang, beliau memiliki beberapa tenaga kerja dan kendaraan untuk pengoperasian usahanya. Bahkan kolam ikan beliau sekarang lebih dari 5. Dalam proses pembudidayaan ikan gurami, pertama-tama Pak Nur Hadi mempersiapkan dulu kolam untuk tempat benih, dan benih biasanya dibeli langsung oleh Pak Nur Hadi dari petani. Setelah benih sudah siap, kemudian benih ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam yang sudah dipersiapkan tadi, dan tak lupa juga diberi cacing. Setelah 2 bulan, benih ikan gurami tadi siap dipindahkan ke kolam konsumsi untuk pembesaran. Setiap pagi, Pak Nur Hadi selalu melihat kondisi ikannya, sehingga beliau tahu apakah ikannya mengalami pertumbuhan dengan baik atau tidak. Beliau juga mengganti air kolam minimal 1 minggu 2-3 kali. Tak lupa, Pak Nur Hadi juga memberikan pakan secara rutin setiap pagi dan sore. Kolam ikan Pak Nur Hadi biasanya diisi ikan sebanyak 5 ribuan. Ikan sebanyak 5 ribuan biasanya akan menghabiskan pakan sebesar 115 sak. Harga pakan per saknya berkisar antara 200.000 sampai 250.000. Karena kegiatan dalam usaha Bapak Nur Hadi selain memelihara ikan gurami sendiri juga mengunduh ikan gurami dari petani lain, maka Bapak Nur Hadi juga memiliki peralatan mengunduh seperti keranjang, jaring, dan juga timbangan. Hasil dari pengunduhan ikan gurami tersebut akan langsung dikirim ke gudang dan disortir ulang untuk dibedakan ikan gurami yang sudah sesuai atau belum dengan ukuran yang diinginkan di pasaran. Pemasaran ikan gurami biasanya ke daerah-daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Ikan gurami Bapak Nur Hadi ini terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau permasalahan. Salah satunya yaitu kendala cuaca dan kondisi. Tetapi masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha termasuk Bapak Nur Hadi saat ini adalah menurunnya pemasaran dan harga ikan gurami akibat dari dampak COVID-19. COVID-19 ini memiliki tingkat resiko penularan dan kematian yang sangat tinggi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk bersocial distancing dan berdiam diri di rumah.
Menurunnya pemasaran dan harga ikan gurami memberikan dampak yang sangat besar kepada para pelaku usaha, khususnya yang kegiatannya selain memelihara ikan sendiri juga melakukan kegiatan pengunduhan ikan gurami dari petani lain, karena pelaku usaha tersebut akan langsung berhubungan dengan pasar. Dan adanya menurunnya pemasaran dan harga ikan gurami tersebut menjadikan Bapak Nurhadi sulit untuk memperoleh suatu laba. Banyak sedikitnya suatu laba itu akan sangat berpengaruh kepada biaya yang akan dikeluarkan oleh Bapak Nurhadi selama menjalankan usahanya. Dan salah satu biaya yang ikut berpengaruh adalah biaya operasional. Tanggapan dari Bapak Nurhadi terhadap masalah atau kendala yang sedang terjadi adalah kalau masalah cuaca dan kondisi yang semula panas tiba-tiba hujan ataupun sebaliknya itu masih bisa dikendalikan dengan lebih memperhatikan lagi pemeliharaan ikan gurami, seperti sering mengganti air kolam ikan minimal 2 kali dalam seminggu, sering memberikan pakan secara rutin, dan sering mengecek kondisi ikan. Tetapi kalau masalah menurunnya pemasaran dan harga ikan gurami akibat dari dampak pandemi COVID-19 memang sulit untuk mengatasinya karena berhubungan langsung dengan keuangan dan pendapatan yang diperoleh dalam suatu usaha. Maka yang bisa dilakukan oleh Bapak Nurhadi saat ini adalah dengan mengendalikan biaya dalam usahanya. Karena Bapak Nurhadi selain melakukan kegiatan memelihara ikan gurami sendiri juga melakukan kegiatan pengunduhan ikan gurami dari petani lain, maka biaya yang dikendalikan adalah biaya operasional pada kegiatan tersebut. Pengendalian biaya operasional bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan operasional pada pengunduhan ikan gurami dari petani lain. Seperti jika sebelum pandemi Bapak Nurhadi melakukan kegiatan tersebut selama 1 hari bisa 2-3 kali dengan keuntungan kurang lebih 2.500.000, biaya operasional yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 650.000 sampai 800.000 dengan rincian biaya gaji pegawai per orangnya kurang lebih 100.000 sampai 150.000, biaya es balok kurang lebih 150.000, biaya transportasi kurang lebih 200.000. Tetapi karena adanya pandemi ini Bapak Nurhadi mengurangi kegiatan operasionalnya menjadi 1 kali dalam sehari, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan Bapak Nurhadi hanya berkisar antara 250.000 sampai 300.000 dengan keuntungan kurang lebih sekitar 1.500.000. Selain mengendalikan biaya operasional, yang dilakukan Bapak Nurhadi untuk mengoptimalkan laba adalah dengan hanya mengunduh ikan gurami dari petani lain untuk memenuhi kebutuhan pasar saja dan tidak menampung ikan. Jika menampung ikan tetapi harga ikan gurami tetap menurun, maka laba yang diperoleh tidak akan meningkat, justru akan menjadi rugi. Kesimpulan dari pemaparan hasil observasi dan wawancara saya adalah memang usaha budidaya ikan gurami termasuk ke dalam bisnis perikanan yang dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan yang lumayan bagi para pelaku usaha. Karena usaha budidaya ikan gurami termasuk ke dalam usaha yang cukup efisien, mengingat biaya operasional atau harga pokok produksi yang dibutuhkan relatif rendah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menggeluti usaha tersebut, termasuk Bapak Nurhadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk para pelaku usaha budidaya ikan gurami dalam mengoptimalkan laba di masa COVID-19 ini. Salah satunya bisa seperti yang dilakukan oleh Bapak Nurhadi, yaitu dengan mengendalikan biaya dalam usahanya, yaitu biaya operasional. Pengendalian biaya operasional bisa dengan mengurangi kegiatan operasionalnya. Itu tadi pemaparan dari hasil observasi saya. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.